Salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Senin dalam Minggu Advent yang pertama, 28 November 2022. Semoga Anda semua sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, yang sedang dalam permasalahan, persoalan, dalam nama Tuhan Yesus, Anda disembuhkan. Segala permasalahan, persoalan Anda diangkat oleh Tuhan sendiri. Hari ini saya ajak Anda merenungkan beriman dengan kerendahan hati, berserah. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Atau kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sering saya mendengar sharing dari kebanyakan orang beriman yang mengeluh dan mengeluh. Karena apa? Karena yang mereka mohonkan pada Tuhan berulang-ulang dalam doa-doa mereka, tetapi mereka merasakan Tuhan tidak pernah mengabulkannya. Tuhan tidak pernah mengabulkan apa yang mereka minta. Bahkan saya sendiri pun pernah mengalami atau melakukan yang sama, yaitu mengeluh karena merasa tidak dikabulkan permintaan oleh Tuhan. Dalam permenungan saya sesudah pengalaman rohani saya itu, saya menyadari bahwa saya dan kebanyakan orang beriman ini, kami salah dalam beriman pada Tuhan. Kami beriman dengan memaksa. Kami bukan beriman dengan kerendahan hati dan bukan dengan penyerahan berserah pada Tuhan. Kami percaya pada Tuhan, tapi kami tidak berserah. Saya kira banyak dari kita juga yang melakukan hal yang sama. Kita beriman, kita adalah pengikut Tuhan Yesus, tapi kita tidak beriman dengan rendah hati. Kita tidak berserah pada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini
seorang perwira di Kapernaum. Dia menunjukkan teladan bagaimana beriman dengan kerendahan hati, beriman yang berserah. Perwira ini dia sadar bahwa dia orang asing, bukan orang Yahudi. Dia sadar bahwa dia tidak pantas untuk memohon penyembuhan pada Yesus untuk hambanya yang sakit. Tapi dia memberanikan diri. Dia memberanikan diri meminta pada Yesus karena cintanya pada hambanya yang sakit lumpuh itu. Perasaan tidak pantasnya juga membuat dia sadar bahwa dia harus merendahkan diri di hadapan Allah. Dia harus merendahkan diri di hadapan Yesus yang adalah seorang nabi yang sudah terkenal sebagai seorang penyembuh, dan dia tahu itu. Maka dia berani untuk memohon pada Yesus. Dia berserah. Saudara dan saudariku, perwira ini dia menyerahkan semuanya pada Yesus. Yesus yang memutuskan, bukan dia. Dia tidak bisa memaksa, dia sadar itu. Dia hanya bisa mengungkapkan ketidakpantasannya. Dia kemudian berserah untuk siap menerima belas kasihan Tuhan. Sikap imannya ini kemudian mendatangkan pujian dari Yesus. Bukan hanya pujian dari Yesus, tapi juga kesembuhan buat hambanya yang sakit lumpuh itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, masa Advent adalah masa penantian penuh pengharapan. Kita masuki minggu pengharapan, minggu pertama Advent. Masa Advent, masa untuk siap sedia selalu. Masa Advent, masa berjaga-jaga. Masa Advent, masa siap siaga. Masa di mana kita meneguhkan kembali iman kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Masa di mana kita mengasah iman kita dengan membiarkan sabda Tuhan memurnikan dan menguatkan iman kita itu. Kita diundang, terutama lewat bacaan Injil hari ini, kita diundang untuk beriman dengan penuh kerendahan hati. Kita diundang untuk beriman dengan penuh penyerahan diri. Kita harus sadar, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Walaupun sering tidak dengan apa yang kita inginkan, dengan cara yang kita mau. Kita hanya perlu percaya padanya. Kita hanya perlu fokus padanya. Fokus pada sabdanya. Kita hanya perlu merendahkan diri di hadapannya. Kita perlu berserah, rendah hati, siap menerima karunia rahmat-Nya. Kita hanya perlu mengakui ketidakpantasan kita, keberdosaan kita, kelemahan kita, agar kuasa Allah bekerja atas diri kita dan kita pun layak dan pantas untuk Tuhan. Sanggup dan mampukah kita, saudara dan saudariku? Jangan pernah mengeluh. Ikuti prosesnya Tuhan. Berserah padanya. Tidak gampang memang untuk sampai pada level ini. Tapi kita selalu berjuang untuk itu. Karena itu mari dalam masa Advent ini kita berjuang, kita merenungkan secara khusus tentang hal ini. Beriman dengan penuh kerendahan hati, beriman yang berserah. Semoga. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Allah Bapa kami, syukur dan terima kasih atas karunia rahmat-Mu. Ampunilah kami karena kami sering memaksa-Mu mengikuti kehendak kami, padahal itu seharusnya tidak kami lakukan. Kuatkan dan bantulah kami agar kami hidup dalam iman yang penuh kerendahan hati dan penuh penyerahan total. Engkau tahu yang terbaik buat kami ya Tuhan. Tolonglah kami, bantulah kami, Bapa yang baik hati. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, karya, rencana kita dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita jalani hari ini dengan senyum.